salam matematika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UP Matematika 2018 ya. Kemarin udah part satunya 10 soal, sekarang kita 10 soal lagi. Ini mulai agak panjang ya jawabannya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Sebelumnya silahkan like, comment, dan subscribe ya, supaya kita lebih semangat buat kontennya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11 ya. Ini soalnya, dalam sebuah permainan, seorang memasukkan kelereng-kelereng ke dalam beberapa buah wadah mengikuti pola barisan aritmatika. Pada wadah pertama memuat 86 kelereng dan wadah ke-12 atau wadah terakhir memuat 20 kelereng. Banyak kelereng yang ditaruh dalam wadah tersebut adalah A636, B606, C586, D466, E436. Oke, seperti ini jawabannya. Untuk nomor 11 ya, ini kan pertama tadi 86 ya, kemudian yang terakhir 20. 86 berarti A nya 86, dan ini tadi ada 12 wadah ya, berarti A nya 12, jadi A nya 86. Karena yang ditanya keseluruhannya maka S12. Sebelumnya kita akan mencari B nya dulu dengan rumus UN. UN kan rumusnya kalau aritmatika A plus N kurang 1 kali B. Nah, UN nya tadi kan 20, ini UN ya, sama dengan A nya 86 ditambah N dikurang 1 B ya. Ini berarti kan N nya tadi kan 12 ya, 12 kurang 1 berarti 11, 11 B, kemudian 86 pindah berarti 20 dikurang 86 itu min 66, maka B sama dengan min 66 dibagi 11 yaitu min 6. Jadi S12 nya sama dengan N per 2 kurung 2A tambah N kurang 1 B. N per 2 kan 12 bagi 2 6, berarti 2 dikali A nya tadi 86 ditambah 12 kurang 1 11, B nya tadi min 6 ya. Kemudian ini hasilnya min 66, ini hasilnya 172, kita kurangin, kita kali 6 hasilnya 636. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya, nomor 40 ya. Diketahui K dan L adalah pangkat tertinggi dan dari X, di mana X ini tertinggi dan terendah, di mana X ini 10 faktorial sampai 1 faktorial, maka K dikurang L adalah A33, B34, C35, D36, E37. Dan ini maksudnya ini bilangan prima ya, pangkat tertinggi dan terendah dari pangkat yang bilangan primanya. Ini kita bisa buat faktorisasinya. 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 3 kali 2 ya, 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, 4 nya kan bisa jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 ketemu 2 lagi berarti 2 pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya sampai 10 faktorial seperti ini bisa dilihat, sehingga kita bisa menjumlahkan pangkat tertinggi ini, 2 ini di atasnya ini nih, ada 3 tambah 3 tambah 4 ya, tambah 7 tambah 7 tambah 8, nanti 2 pangkat 38, dan yang terendah ini yaitu 7 pangkat 4, jadi 38 ini sebagai K nya, L nya sebagai 4, maka K dikurang L 38 dikurang 4 sama dengan 34 gitu. Akan dipilih 5 bilangan dari 1 sampai 11. Banyak cara memilihnya adalah A110, B220, C232, D360, E462. Maka C kita pakai kombinasi 11 5. Jadi ini 11 faktorial per 11 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Seperti ini, 11 nya kita jabarkan sampai 6 faktorial karena akan dicoret, kemudian 5 faktorialnya ini setelah kita coret kita hitung hasilnya 462. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Ini soal trigonometri agak panjang ya. Misalnya cos 2x min sin x sama dengan 1 ya.
Ini ada syaratnya sampai 2V, lupa saya tulis. Bisa dilihat soal nomor 22 ya. Seperti ini. Cos 2x itu 1 min 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1. Satunya dari sini. Yang ini berubah jadi ini ya. Sama dengan 0 berarti 1 dikurang 1. 0 berarti tinggal ini. Dan sin pangkat 2 sin x nya dikeluarkan, jadi tinggal min 2 sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah ini seperti pemfaktoran ya. Sin x sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Sehingga yang sin x itu didapat min setengah. Untuk yang sin x sama dengan 0, kita bisa buat sama dengan 0 ya. Kemudian alpha sama dengan 0, ini rumusnya x sama dengan alpha tambah 3 kali 360 atau x sama dengan 180 kurang alpha tambah 3 kali 360. Nah, A-nya 0, alpha-nya 0, sehingga sini K-nya kalau dia 0 maka X-nya kita dapat 0, kalau K-nya 1 maka kita dapat X-nya 360. Kalau ini kalau K-nya 0 maka didapat X-nya 190, maka K-nya 1 kita dapat X-nya 540. Ternyata tidak memenuhi karena tadi syaratnya itu hanya sampai 360 ya, sampai 2V. Kemudian kalau untuk yang min setengah, maka min setengah itu kan ada di kuadran 3 ya. Ada di kuadran 3, maka ini sin 210. 210 maka alfanya 210. Maka X sama dengan alfa tambah K kali 360. Alfanya tadi 210. Sehingga kalau X-nya 0 maka dapatnya 210. Kalau K-nya 1 ternyata 570 tidak memenuhi juga. Berarti ini aja yang memenuhi. Kalau yang ini 140 kurang alfa berarti 180 dikurang 210 ditambah K kali 360, K sama dengan 1, berarti ini masukin maka X nya 330 ya. Kalau K sama dengan 2 pasti tidak memenuhi, sehingga totalnya itu ada yang tadi yang memenuhi ya, ada 0, ada nih ya, ada 0, ada 180 dari yang kecil ya, kemudian ada 210, ada 330, ada 360 ya. Totalnya ada berapa? Ada 5 angka. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Oke. Kita lanjut soal nomor 20. Banyak bilangan prima dua angka yang selisih angka-angka penyusunnya ya. Penyusunnya merupakan bilangan ganjil adalah bilangan prima puluhan ya. Bilangan prima dua angka itu berarti bilangan prima yang puluhan ya. Yaitu mulai dari 11, 13, 17, 19, 23, 29 terus sampai terakhir 97. Kita tinggal nyari selisihnya. Selisihnya itu adalah bilangan ganjil. Contohnya 23 ini kan selisihnya 3 dikurang 2 kan 1 ya, berarti bilangan ganjil. 9 dikurang 2 ini kan 7. Cari yang ganjil. Nih, udah saling kali ini ganjil semua. Ya, jadi totalnya ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 9. 9 jawabannya. Oke. Kita lanjut nomor. Nah, ini nomor 25. Ini di channel lain sudah saya jelasin yang pertama, cuman gak apa saya jelaskan lagi karena ini masuk di UP 2018 ya. Integral sin pangkat 3x cos 2x dx. Ini pilihan gandanya. Kemudian cara menjawabnya adalah kalau saya jabarkan dulu yang cos 2x itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat x dx ya, sehingga ini bisa kita buat menjadi ini 5 sin pangkat 3 x dikurang 10 sin pangkat 5 x dx ya. Kemudian ini bisa kita pisah, integral ini dan integral ini. Oke, setelah itu ya, ini bisa kita hitung sendiri-sendiri ya. Bisa kita hitung sendiri-sendiri. Untuk integral 5 sin pangkat 3x dx itu bisa kita keluarkan 5-nya, kemudian sin pangkat 3-nya bisa kita pecah. Kemudian jika U sama dengan cos X, kita ambil U-nya cos X, maka DU-nya min sin X dx, maka dx-nya DU per min sin X. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi sin pangkat 2 itu 1 min cos pangkat 2x ya. Nah, kemudian sin X dx. Kemudian untuk ini dikali U pangkat 2 ya.
ini apakah pangkat 2x ini nih menjadinya adalah U nih ya. Berarti 1 dikurang U pangkat 2, berarti ini dx nya berubah jadi du per min sin x, kita coret, maka minnya taruh depan, sehingga ini kita integralkan, jadinya U dikurang setengah U pangkat 3 ya, sepertiga, sepertiga. Nah ini jadinya, ini jadiin cos, kaliin langsung, ini kali ini kali ini ya, 5/3 cos pangkat 3x plus c. Oke, sekarang yang ini saya tulis di sini. Caranya mirip seperti tadi. 10-nya kita keluarkan, sehingga sin pangkat 4x ini kita ubah menjadi sin pangkat 5x berubah menjadi sin pangkat 4 dengan sin pangkat 1 ya. Karena sin pangkat 4-nya bisa kita rubah 1 min cos kuadrat x pangkat 2. Sehingga di sini kita misalkan lagi U sama dengan cos x, du sama dengan min x dx sama dengan du per min x untuk merubah ini. Untuk merubah ini jadinya seperti ini lagi, mirip, coret-coret, minnya taruh depan. Sehingga ini kan ada kuadrat, berarti kita kuadratkan dulu jadinya seperti ini, baru kita integralkan jadinya seperti ini. Setelah kita integralkan, maka kita ubah jadi cos lagi. Kita kaliin distributif nih kali ini min 10 cos x, ini kali ini jadinya min 20 plus ya, min kali min plus 20/3, ini cos pangkat 3x min 10 kali 1/5 berarti min 2 cos pangkat 5. Oke, ini kan tadi ini ya teman-teman ya, ini ya, yang ini itu coba nyata ini ini dia, kemudian yang ini dia dikurang, berarti distributif aja dulu. Setelah kita distributifkan, ini hasilnya, kemudian kita hitung aja ya, min 5 cos x ya, kemudian yang pangkat tertinggi kita taruh depan, kemudian pangkat yang ketiga, pangkat 3 kita hitung, kemudian min 5 tambah 10 berarti 5, berarti ini hasilnya teman-teman ya. Oke, itu untuk soal nomor 25. Lanjut ke nomor 31 ya teman. Jika f x kurang 1 sama dengan 5 tambah x, f 11 sama dengan 5, maka nilai f 50 adalah, nah ini gandanya ya. Kemudian yang saya lakukan adalah ini kita tulis dulu, kemudian kalau kita ambil x nya 11 ya, karena sini kan x nya 11 sudah ada 5 ya, kalau kita ambil 11, maka di sini kita dapat f10, di sini 5 tambah f11 itu kan 5, 5 tambah 5 kan 10 ya, kemudian f11 itu 5 dari soal, kemudian kalau kita coba f12, kita coba berurutan ya, f10 dapat, f11 dapat, f12 kita coba, ternyata didapat seperti ini, f12 kurang 1 berarti f11 sama dengan 5 tambah f12, berarti f12 sama dengan 0 ya, ini pindah, berarti kan 5 kurang 5 0. Sehingga dari sini kita bisa lihat mundur 5 poin, 10 5 0 seperti ini, 10 5 0, berarti ini deret aritmatika, dan ini kan untuk f10 hasilnya 10, kemudian f11 hasilnya 5, f12 0, f13 pasti nanti hasilnya min 5, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari f49 ya. Nah, f10 ke f49 itu ada 40 kali ya, 40 data ya, berarti ini dikurang ini ditambah 1 ya, karena f10 nya ikut, jadi ini ada n nya 40. Kita cari U40, maka didapat A tambah 39B, berarti 10 tambah 39 dikali min 5 itu B nya ya, B ini min 5, sehingga didapat min 185, itu berarti F49 ya, F49. Sehingga kita akan mencari F50 nya pakai F49 ini, berarti F50 dikurang 1 sama dengan 5 tambah F50, maka F49 sama dengan 5 tambah F50, F49 dari min 185, F50 itu adalah yang kita cari, maka berarti F50 5 nya pindah, berarti dapatnya adalah min 190. Oke, mudah ya. Oke, nomor 14, pertidaksamaan pecahannya. Ini kita baca dulu. Bilangan bulat x yang memenuhi pertidaksamaan x pangkat 2 per x pangkat 2 plus x dikurang 6 kurang dari sama dengan 1 per x plus 3.
ya, sebanyak ini adanya. Kita langsung hitung aja. Pertama ini pindah dulu menjadi min, sehingga ini kita faktorkan hasilnya ini, berarti ini x plus 3 nya sama ya, berarti kita KPK nya adalah ini, berarti ini dibagi ini dikali ini hasilnya tetap, berarti ini bagi ini kali ini tinggal x min 2, berarti ada min, kemudian ini kali ini min x, ini kali ini plus 2. Nah di sini yang saya tadinya agak ragu, di sini kan ternyata tidak bisa difaktorkan karena diskriminannya kurang dari 0 ya. Ya kita cari tidak bisa karena D-nya negatif. Sehingga kalau D negatif kan tidak bisa difaktorkan ya. Tidak ada akar-akarnya. Karena dia melayang. Kalau dia D lebih dari 0 kan dia ada 2 akar-akarnya yang berlainan. Kalau D sama dengan 0 kan dia kembar. Ternyata ini D kurang dari 0. Sehingga saya pakai yang bawah aja, maka didapat min 3 dan 2, dan dia tidak boleh sama dengan karena dia sebagai penyebut, karena kalau sama dengan 0 dia hasilnya tak ada definisi. Maka didapat seperti ini, min 3 dan 2 untuk yang negatif ya, karena dia kurang dari sama dengan 0. Kalau kita substitusikan ternyata ini memenuhi min 2, min 1, 0, 1 ya ke sini. Maka saya pakai patokan ini aja, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka, berarti jawabannya adalah 4 angka ya, jadi jawabannya 4 angka ya. Kalau teman-teman ada jawaban yang berbeda atau yang lain silahkan komen aja ya, karena saya di sini tadi agak aneh di sini ya soalnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, dan yang ini juga seperti itu ya teman-teman ya. Ini dugaan saya ini sepertinya salah ketik ya, karena di sini kan limit akar x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 18 per akar x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 ya. Kenapa salah ketik? Ini alasannya karena 2x ini tidak bisa difaktorkan ya. Kalau ini diganti 3x maka bisa difaktorkan seperti ini, x plus 6 x min 3, kalau yang bawah x plus 3 x plus 1 bisa dicoret, terus kemudian substitusinya 3 ini kita substitusi, maka didapat akar 94 sama dengan 3/2. Itu kalau angkanya kita ganti 3 ya. Kalau tidak diganti dan teman-teman ada jawaban lain, monggo silahkan di komen saja ya, gak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 33 ya. Sebuah koin dengan sisi gambar dan angka dilempar sebanyak 8 kali, peluang munculnya 4 gambar tidak berurutan adalah tidak berurutan berarti kan nggak boleh 4 G itu nggak boleh, berarti ini kan untuk ruang sampelnya 2,8 karena dia 8 kali dan koin ada 2 ya, angka dan gambar. Kemudian NA nya sudah kita cari ada 13 seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, saya bacakan sekilas saja. Kita bisa GA, AG, yang penting G ini tidak dempet sekali 4 ya. Kalau dia sekali 3 ini G masih boleh, tapi di sini jangan G lagi, nggak boleh karena dia 4 itu tidak boleh, 4 gambar tidak boleh berurutan, berarti nggak boleh G lagi nggak boleh, jadi maksimal 3 aja di sini, terus cari tempat yang lain gini ya. Nih udah saya coba semua ya, maka didapat ada 13, ini totalnya ada 13 sehingga itu sebagai NA, jadi PA kan NA per NS, maka didapat 13 per 2/8, jadi jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 7 ya, soal yang terakhir ini biar nggak lama durasinya. Bilangan yang paling dekat ke selisih ini 0,1986 dan 0,1896. Dia ngomong selisih ya, berarti yang besar dikurang yang kecil, kita kurangin aja, maka didapat 0,0090. Yang terdekat, yang paling dekat itu kita bulatkan jadi 0,01, berarti jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk lanjutan dari pembahasan UP 2018 ya. Semoga bermanfaat, silakan subscribe ya teman-teman ya. Oke, jangan subscribe. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.